Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua, para pejuang skripsi yang saat ini sedang menonton video saya ini. Nah, saat video ini dibuat, tentu kita sedang bereforia ya dengan World Cup 2022 di Qatar. Luar biasa ya, suka nggak suka, bagi yang suka bola maupun tidak, ternyata demam Piala Dunia berpengaruh terhadap kehidupan kita ya. Dan surprise ya, ternyata ketika video ini dibuat sedang menunggu semifinal. Wah, udah tahu siapa semifinalisnya? Tentu ya, ada Argentina lawan Kroasia maupun Prancis lawan Maroko. Wah, luar biasa ini. Kita berharap ada kejutan-kejutan ya setelah Maroko berhasil menumbangkan lawan-lawan berat. Kroasia juga begitu. Nah, kita mengharapkan seperti apa yang akan terjadi nanti. Tapi kali ini, pada kesempatan kali ini, kita nggak bicara bola ya, kita bicara research gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang buat teman-teman semua di channel ini. Nah, di channel ini kalian akan mendapatkan informasi sukses tentang tips ya, tips sukses belajar di perguruan tinggi. Kali ini kita akan langsung fokus bicara tentang fenomena sebagai topik penelitian. Tadi yang saya ceritakan terkait dengan bola, fenomena Maroko berhasil menumbangkan para kampion-kampion bola dunia ya itu, dan merupakan satu hal yang surprise gitu ya. Itu contoh saja bahwa satu fenomena yang bisa kita jadikan satu topik penelitian, ya kan? Nah, contoh sesuatu hal yang menarik yang terjadi di luar sana, ya, kejadian, peristiwa-peristiwa, simptom-simptom, gejala-gejala yang ada di sekitar kita, di masyarakat, ya, bahkan yang di dekat kita, keluarga kita, uh, kompleks kita, atau mungkin di kampung kita, desa kita, kabupaten, atau bahkan yang di luar sana, di luar negeri sana, gitu ya. Suatu kejadian yang sedang terjadi itu kalau menarik perhatian kita bisa loh jadi topik penelitian. Jadi yang bingung, yang susah memilih topik penelitian bisa mempertimbangkan itu. Kenapa? Ini ada 3 hal penting yang menurut saya bisa jadi alasan kenapa kalian bisa memulai mencari topik penelitian dari fenomena. Nah, buat kalian yang stay sampai akhir video ini, ada super tips yang kalian bisa lakukan untuk mendapatkan topik penelitian yang kalian sukai tentunya ya. Oke, langsung saja ya, Prof Tirta, apa dong kalau gitu keuntungannya dengan fenomena sebagai topik penelitian? Yang pertama, fenomena itu familiar dan banyak diketahui masyarakat. Nah kan ya, karena banyak diketahui masyarakat, familiar terjadi di masyarakat, maka membuat orang akan mudah memahami apa sebenarnya sih topik penelitian yang kamu angkat. Ya karena memang saya tahu gitu, masyarakat tahu gitu. World Cup, Piala Dunia 2022, siapa yang nggak tahu gitu ya. Bagi yang suka bola maupun tidak, yang nonton maupun tidak, senang banget dengan ada fenomena. Minimal tahulah tentang fenomena itu. Kemudian hal yang kedua, yaitu relevan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, tentu ya, kamu harus cari fenomena seperti apa yang menyelesaikan kira-kira ya persoalan-persoalan sehari-hari. Piala Dunia menyelesaikan masalah sehari-hari apa tidak? Nah, tentu bisa juga tergantung perspektifnya ya, menjadi hiburan buat kita. Jadi kita jadi gak stres misalnya, dicontoh saja gitu ya. Jadi cari satu fenomena, peristiwa yang terjadi di sekitar kita ya, itu yang terkait dengan masyarakat dan itu bisa menyelesaikan kira-kira masalah yang terjadi. Misalnya kalau dengan Piala Dunia, mungkin salah satu tantangan di kita adalah bagaimana membina klub bola kita ya, liga-liga kita ya. Orang-orang muda, anak-anak muda yang punya mimpi main di Piala Dunia bisa. Nah, salah satu hal yang bisa diambil ya untuk menjadi penelitian, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Baik. Kemudian hal yang ketiga adalah bermanfaat bagi pengambil kebijakan. Nah, kalau kita bisa melihat, memilih topik penelitian dari fenomena yang terjadi sehari-hari, itu akan bermanfaat bagi decision makers, pengambil kebijakan. Misalnya tentang ini olahraga ya misalnya. Tadi saya sudah sebutkan sedikit bagaimana kontribusi kita, penelitian kita terhadap pembinaan sepak bola Indonesia misalnya, atau pembibitan olahragawan secara umum, atau tentang pengelolaan secara profesional liga-liga sepak bola atau bidang-bidang
olahraga lainnya gitu ya. Nah itu bisa ya dari sisi manajerialnya, misalnya manajemennya, aspek bisnisnya, aspek cuannya cuannya gitu ya. Nah atau juga misalnya perlu ada pemberian insentif kah, ada perlu pemberian dana-dana pembinaan dan lain sebagainya. Ini contoh saja. Kalau ya kita juga bisa mencari topik-topik yang relevan dengan pengambilan kebijakan sesuai dengan bidang kita, misalnya penanganan sampah, penanganan banjir, ya, bagaimana menghasilkan investasi atau mengundang investasi yang berkelanjutan, misalnya bagaimana hubungan internasional yang menguntungkan kepentingan nasional Indonesia, penguatan ASEAN dan lain sebagainya. Ini contoh. Jadi penelitian kita kalau dapat dari fenomena akan relevan juga buat pengambil kebijakan, tidak hanya relevan buat masyarakat. Ujungnya nih ujungnya poinnya adalah kepada kemaslahatan bersama, kesejahteraan bersama. Itu yang paling penting kan. Jadi riset tidak hanya sekedar jadi publikasi, jadi paper, bukan jadi video, digital content gitu ya, tetapi juga punya nilai relevansi buat masyarakat ya. Fostering, empowering kalau itu dalam bahasa dari kita para faculty member di BINUS University ya. Sehari-hari saya adalah dosen di jurusan Hubungan Internasional BINUS University gitu ya. Nah, terima kasih yang masih stay sampai sekarang. Sesuai dengan janji saya akan menyampaikan super tipsnya. Tapi sebelumnya bagi yang belum like video ini ya, kalau nilai dari apa yang saya sampaikan itu bermakna, silahkan dong ya like video ini. Nah super tipsnya ya, nggak usah lama-lama Prof. Oke siap, hormat gerak. Yaitu adalah saya sarankan temukan fenomena yang kalian sukai. Penting banget. Nggak ada gunanya fenomenanya itu bagus tapi kalian nggak suka. Kalau nggak suka nggak dikerjain. Ada aja alasannya, hambatan ini, hambatan itu. Wah Prof males ini, saya susah itu dan lain sebagainya. Tetapi kalau kalian suka, aduh kalau kamu namanya suka, jatuh cinta, pasti kamu kerjain itu, kamu kejar fenomenanya gitu ya. Kedua adalah sesuai bidang kajian kamu, sesuai bidang ilmu kamu. Kamu hubungan internasional, cari fenomena ya atau angle ya yang sesuai dengan bidang hubungan internasional. Gitu juga yang bisnis ya, yang pendidikan, banyak juga loh ya yang nonton video ini dari kalangan pendidikan, teman-teman dari sains juga, nggak hanya sosial sains gitu ya. Biologi, ada pendidikan agama, macam-macam banget, luar biasa keren banget. Dan yang berikutnya adalah super tips yang memiliki potensi manfaat, kebermanfaatannya. Ya. Jadi tidak hanya fenomena yang selesai nanti akhirnya jadi paper, publikasi, selesai gitu. Tapi bagaimana dengan adanya paper, adanya publikasi, artikel, baik itu artikel jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, itu bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Kalau itu, insya Allah ya, ilmunya dapat ya, berkahnya dapat juga gitu ya. Insya Allah kalau punya manfaat bisa jadi produk-produk, jadi aplikasi, ya jadi punya potensi paten, cuannya juga dapat gitu. Nah itu tadi yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jadi jangan lupa kalau kalian mau informasi-informasi yang keren seperti ini, silahkan ya kalian follow, subscribe sosial media saya di @tirtamusitama, di TikTok juga ada, di Instagram juga ada, dan yang pasti subscribe di YouTube. Terima kasih banyak, saya doakan kalian sukses semua. Masalah kalian selesaikan dengan melihat video ini, menemukan ya topik penelitian yang bermanfaat buat kamu. Sukses, saya tunggu kamu jadi sarjana, jadi magister maupun jadi seorang dokter. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi dalam video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.